memahami apa sih itu inovasi gitu ya. Ini seringkali banyak terdapat di dalam kaitan orang-orang yang mempunyai aktivitas bisnis gitu. Nah, mereka terminologi inovasi ini selalu lekat dengan mereka karena keberhasilan suatu perusahaan di dalam dinamika pasar atau industri yang betul-betul kompetitif, mau tidak mau kita tidak bisa berdiam diri. Inovasi itu selalu menjadi bagian di dalam kehidupan eh, berusaha gitu ya, dalam kegiatan kita melakukan aktivitas baik itu di organisasi, perusahaan ataupun juga personal. Artinya kita diberikan kreatif oleh Tuhan ya, kreativitas ternyata. Tapi kadang-kadang kita kurang memakainya. Nah, jadi kalau itu bisa kita bangun dan itu memunculkan sesuatu ide-ide besar ya, jadi satu temuan besar, nah maka itu akan menjadi sesuatu inovasi buat ya lapangannya, terserah itu konteksnya apa, apakah inovasi dalam bidang industri otomotif, industri telekomunikasi, industri pangan dan macam-macam gitu ya. Jadi dari sesuatu hal yang kecil dari seseorang individu ataupun kerjasama kelompok itu memunculkan sesuatu yang nantinya jadi inovasi, terobosan baru ya. Nah, kita juga secara personal ingatkan ya untuk ini agak menyamping sedikit. Jadi buat saudara-saudara sekalian, di dalam saudara-saudara berkuliah kita kerap kali dituntut memang ya untuk belajar-belajar untuk menghasilkan hasil studi yang jelas terlihat yaitu per semester atau mungkin per mingguannya dengan karya-karya makalah saudara atau apa saja yang dibebankan oleh para dosen sehingga saudara dapat dinilai gitu. Nah, dalam proses itu saudara juga sudah bisa melaksanakan aktivitas yang disebut berpikir kreatif. Kalaupun temuan ada itu temuan satu jalan keluar bagaimana saudara bisa menguasai materi dengan cara-cara kreatif saudara sendiri gitu. Nah, apa sih maksudnya? Kenapa saya bicara ini? Karena keberhasilan saudara yang tidak apa istilahnya tidak berjalan ya begitu saja ya apa istilahnya kuliah datang kuliah belajar gitu. Tetapi kalau kita melebihi dari sana ada hal yang bisa kita dapatkan sehingga itu yang menjadi kelebihan dari saudara. Misalkan salah satu caranya adalah ketika saudara menyimak dosen mengajar, setiap dosen saudara mengajar, saudara punya cara-cara sendiri untuk bisa menyimak dengan mendapatkan esensi dari materi yang diberikan tersebut, kemudian dikait-kaitkan dengan yang lain. Nah, di sini kita berpikir convergence divergence juga, ya, untuk mata kuliah tersebut dan juga mata kuliah berkaitan dengan mata kuliah yang lain, sehingga menjadi satu pengetahuan yang holistik gitu. Nah, berarti saudara punya kelebihan di situ. Nah, sama juga dengan di perusahaan tersebut. Kalau dia punya inovasi, ya, berdasarkan temuan-temuan dari orang-orang kreatif yang ada di HR-nya ya, human ND ya, resource and development-nya gitu. Dan mereka-mereka itu yang selalu berusaha melihat kenyataan sekarang dan ke depannya di samping dunia industri dan kompetitor untuk supaya apa? Bisa survive. Maksudnya apa? Kalau saudara sudah membebani ya untuk diri saudara bersikap mental mindsetnya adalah seperti itu, maka ya boleh dikatakan ada jaminan lah saudara akan memiliki nilai tingkat kompetitif yang tinggi gitu ya. Itu muncul dari apa? Dari perkuliahan. Saudara leading dengan nilai yang baik karena punya cara-cara sendiri dalam memahami materi dan kemudian saudara menambah pengetahuan sehingga akhirnya portfolio saudara di dalam kampus dalam 3,5 tahun saudara di kampus itu banyak dan ketika saudara selesai kalau saudara lanjut oke, nggak lanjut pun saudara bekerja saudara sudah punya peluang untuk siap kerja gitu. Nah kan yang lulus itu kan bukan hanya komunikasi dari apa Vkom aja kan banyak sekali komunikasi. Tetapi kalau kita sudah mempunyai nilai kompetitif yang dibina dari sekarang, nah itu akan lain ceritanya. Ya itu sedikit pengantar saja. Nah, semoga menginspirasi saudara-saudara sekalian. Nah, cara inovasi. Jadi inovasi adalah satu proses memperbaharui ide atau produk atau solusi yang membawa nilai tambah atau memecahkan masalah yang ada. Jadi ini terjadi di dalam kaitannya ketika kita ada di dalam suatu kegiatan bisnis atau kegiatan usaha. Jadi ide-ide pemikiran itu kalau yang tadi itu ide ya, yang kalau saudara mencoba untuk membuat saudara diri saudara punya nilai kompetitif, yaitu ide. Nah, bisa juga produk atau solusi satu jalan keluar yang membawa nilai tambah ya atau memecahkan satu masalah yang ada.
Nah, inovasi itu berdasarkan apa? Temuan-temuan baru, hasil dari kreativitas. Ya, kreativitas kalau dalam perusahaan itu R&D ya, research and development-nya itu yang selalu bekerja untuk melihat semua apa dinamika bisnis ya, internal dan eksternalnya. Nah, inovasi itu sendiri melibatkan pengembangan dan penerapan ide-ide baru, metode atau produk untuk meningkatkan keberhasilan. Jadi selalu pengembangan ini dibutuhkan dan tidak hanya dikembangkan tapi juga diterapkan. Nah, demikian juga kalau kita kaitkan kepada saudara-saudara ya, karena saudara ini masih baru supaya saya push gitu untuk supaya mindsetnya seperti itu. Jadi bagaimana saudara mengembangkan diri saudara ketika ada di kampus gitu ya, sudah levelnya mahasiswa. Justru kebebasan berpikir saudara mengakses ya segala pengetahuan itu lebih dan bahkan diberikan kebebasan. Nah, seringkali kebebasan ini kebablasan gitu. Jadi kita santai-santai aja gitu. Beda waktu di SMA ya, saudara dikejar-kejar gitu. Terus ini saudara yang maju-maju, saudara yang terpuruk ya terpuruk begitu ya. Nah, jadi inovasi itu pasti ada pengembangan. Kenapa ini ada di R&D ya, Research and Development dalam suatu organisasi. Dan menerapkan apa yang diciptakan, apa yang ditemukan tadi ya, ide baru, metode, produk dalam kaitannya apa ini meningkatkan keberhasilan. Keberhasilan siapa? Kalau kaitkan dengan individu, keberhasilan saudara. Juga meningkatkan apa? Efisiensi, daya saing, ya, suatu organisasi atau bisnis atau masyarakat secara keseluruhan. Ya, seperti yang digaung-gaungkan Pak Jokowi ya, presiden kita itu ya, yang selalu bicara, cobalah kita hargai produk kita sendiri. Jangan kita bukan memban ya atau memboikot tidak, tetapi coba kita hargai produk sendiri. Kalau kita sudah bisa menciptakan lebih bagus lagi sehingga kita bisa berkompetisi dengan mereka. Nah inilah jadi inovasi seperti itu. Nah berikutnya inovasi dan kreativitas ini hubungannya seperti apa? Ada tambah lagi invensi ya. Jadi inovasi dan kreativitas otomatis saling berkaitan dan erat di sini ya. Jadi konsepnya dua-duanya berbeda. Kreativitas itu merujuk kepada kemampuan kita untuk menghasilkan ide-ide baru, bahkan orisinal yang penuh makna. Gitu ya. Jadi saudara berpikir gitu. Nah, mengunculkan sesuatu yang baru yang bisa jadi ide-idenya itu ide-ide liar gitu ya. Wah, keluar aja muncul. Nah, kita karena kita makhluk berpikir dikasih anugerah Tuhan ya. Seperti itu sebenarnya kita bisa mencipta banyak hal gitu. Nah, tetapi ciptaan tersebut, kreasi saudara sendiri kan tentu perlu verifikasi. Artinya perlu diamini lah oleh semua pihak sehingga itu menjadi sesuatu yang baru yang akhirnya dinamakan di poin ketiga itu adalah disebut temuan atau invention. Ya, penemuan yang mengacu pada ide baru atau suatu produk, ya ide baru pada suatu produk atau proses yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Itu kan, itu betul-betul original. Nah, inovasi adalah mengenalkan temuan baru tersebut dalam rangka apa? Ya tadi, mengubahnya menjadi sebuah produk, layanan, atau solusi yang bernilai dan berdampak gitu. Nah, jadi di sini ya kelihatannya perbedaannya atau kejelasan dari konsep-konsep di dalam kewirausahaan kita ya. Jadi ada kreativitas awalnya, kemudian kemudian disahkan atau dikuatkan atau disepakati sebagai satu temuan, maka temuan itu memberi nilai yang baru pada suatu perusahaan yang disebut dengan inovasi. Inovasi temuan-temuan baru yang intinya mengubah atau memperbaiki nilai-nilai yang ada pada suatu produk artinya produk jadi ataupun layanan gitu. Jadi yang sifatnya tangible atau intangible. Nah, sekarang kita lihat ada apa sih tujuan inovasi itu banyak sekali. Artinya nilai-nilai inovasi yang diharapkan atau yang dimunculkan oleh setiap dari kita ataupun perusahaan itu banyak sekali yang kita bisa dapat gitu. Jadi di sini kita bisa lihat intinya waktu, ya produktivitas, efisiensi, nah, kualitas dan layanan jasa gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat nih semua orang pasti butuh ini ya dari 1 sampai 6 ya. Kebutuhan pelanggan, merasakan kenyamanan karena hakikatnya manusia, naturnya manusia itu selalu inginlah tidak punya persoalan ya. Jadi bagaimana kita menerobos apa satu kemungkinan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang tadinya 1 jam menjadi setengah jam. Nah, di situ kita bicara hemat waktu, ya. Kemudian bagaimana yang tadinya produktivitas cuma sampai 50 kapasitasnya bisa menjadi 75.
Di samping sekaligus juga meningkatkan efisiensi baik dalam pembiayaan, tenaga, ya, dan yang lainnya, waktu. Nah, gitu ya. Nah, otomatis semua ini bermuara pada kualitas yang dihasilkan. Produk kalau kita jualan kuliner, ya itu makanannya. Kalau jasa ya misalkan jasa sebagai konsultan komunikasi, konsultan keuangan, pendidikan, dan lain-lain. Tapi nomor 4 dari kualitas produk itu bisa juga produk saudara itu adalah produk juga. Produk dari secara secara organisasi, saudara produk dari Ilkom dari Vicom, ya, Ilkom dari Vicom. Nah, itu adalah produk. Bagaimana produknya? Nah, produknya itu bersaing atau tidak gitu ya di lapangan kerja. Nah, di sini kita bicara martabat dari Vicom Unpad dengan UI, UGM, ya, macam-macam lah kampus-kampus itu. Nah, disitulah kalau saudara yakini seperti itu, tentunya terpanggil lah saudara untuk coba mulai dari sekarang munculkan bahwa saudara di semester ini ambil mungkin 7 atau sekitar 7-8 mata kuliah, yakinkan saudara dengan menemukan cara belajar yang oke, sehingga saudara bisa start pertama lulus semester 1 ini dengan IPK-nya langsung IP kali ya, IP dulu. Ya sekaligus IPK karena belum ada pembandingnya. Itu di atas 3,5 kalau bisa. Ya, naikin itu sulit, tetapi menurunkan itu mudah. Saudara satu saja jeblok langsung ke bawahnya, itu jauh sekali ya. Jadi kan nilai kan ada A, B, C, D, E gitu. Nah, saudara coba lulus semua mata kuliah, dan yang kedua usahakan setidaknya dapat A atau minimal B lah. Nah, di situ kan bagaimana saudara meningkatkan kualitas produk itu tidak hanya di semester ini, tiap tahun. Intinya setelah 3,5 tahun saudara lulus dengan IPK tinggi, walaupun IPK itu tidak menjadi sesuatu yang istimewa gitu ya, sesuatu yang ya, membangun apa istilahnya, membanggakan ketika saudara nanti lulus dipanggil oleh padekan atau rektor gitu ya, bahwa lulus dengan cum laude atau sangat memuaskan, ya itu kebahagiaan tersendiri. Tetapi dalam dunia kerja itu kadang-kadang dan banyak sekarang sudah mulai di nomor 2 kan. Tetapi bagaimana bicara tentang etos kerja, mindset kerja, dan kemudian creativity dan yang lain-lain, ya. Nah itu. Nah kalau kita bicara semua yang akan kita perbaiki, yang akan kita gunakan untuk kepentingan orang lain, maka kita memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, pelanggan itu ya kalau dikatakan juga saudara dengan saya ini adalah sebuah apa transaksi gitu. Ya transaksi. Saudara hadir di kelas itu dan saya melayani saudara gitu. Ya semacam kalau saudara dalam bahasa ekonominya saudara customer, klien gitu ya, yang menggunakan jasa Vicom lewat dosen-dosennya ini, saudara mendapatkan layanan, yaitu layanan pembelajaran. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian masih beberapa poin di sini ya. Dari sisi yang lainnya, inovasi itu selalu akan memberikan kebahagiaan banyak pihak. Jadi, kalau kita bicara pelanggan, customer, klien, mitra bisnis, dan yang lainnya itu mereka merasakan happy gitu ya. Dan mengurangi risiko. Risiko ditinggal pelanggan, konsumen, juga risiko di dalam pembiayaan yang bisa efisiensi. Banyak risiko-risiko yang bisa kita kurangi dengan temuan-temuan yang baru gitu ya. Oke. Kemudian yang ke-9, mempercepat kinerja diri. Nah, semua temuan itu, inovasi tersebut pasti memberikan kebaikan bukan hanya pihak luar tapi pihak kita. Pengembangan wawasan, pengetahuan karena adanya inovasi tersebut. Dan di sini yang nomor 11 menarik. Bisnis semakin kompetitif artinya kita tidak akan ketinggalan dan tidak juga takut menghadapi kompetitor. Karena apa? Kita yakin R&D, departemen kita, Research and Development, departemen dari perusahaan kita itu mempunyai ya solusi-solusi terobosan-terobosan baru yang membuat keyakinan dari pihak manajemen gitu bahwa bisnisnya ini tetap akan berjaya gitu. Dan otomatis di sini bicara yang nomor 12 dan nomor 13. Menjamin keberlanjutan hidup masa depan. Kalau layanan untuk semua masyarakat, ya masyarakat banyak lah ya. Dan otomatis juga kehidupan perusahaan berserta anggota-anggota di dalamnya. Dan ini jelas meningkatkan kualitas hidup gitu.